السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah azza wa jalla berikan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk dan hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, itu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jalla ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Duduk sejenak di majelis ilmu ini, duduk sejenak untuk melaksanakan salah satu kewajiban diri kita, yaitu menuntut ilmu agama, yang itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah di dalamnya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah fariidah, fardu ain bagi setiap muslim, dan juga pasti muslimah masuk di dalamnya. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk selalu menuntut ilmu agama. Sampai kapan itu ikhwan? Sampai kematian datang kepada dirinya. Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ditanya, sampai kapan wahai imam engkau menuntut ilmu agama? Sudah jadi imam besar, bayangkan, subhanallah. Apa kata Imam Ahmad? Sampai aku masuk ke liang kubur baru selesai menuntut ilmu agama. Maka orang-orang yang merasa cukup dari ilmu agamanya, pada hakikatnya adalah orang-orang yang paling harus membutuhkan ilmu agama itu sendiri. Kenapa? Karena seharusnya semakin dia berilmu tentang ilmu agama Allah, harusnya semakin menjadikan dirinya berasa bodoh, bukan tambah merasa cukup akan ilmu agama Allah ini. Tidak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini insyaallah taala kita akan lanjutkan bahasan kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hari ini insyaallah taala kita masuk ke hadis yang ke-10. Kita masuk hadis yang ke-10. Kita baca hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Abu Hurairah ma'ruf. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, sudah kita lewati banyak. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah azza wa jalla memerintahkan kepada para rasulnya. Faqala ta'ala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan firman Allah azza wa jalla di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-51 dan surah Al-Baqarah ayat 172. Surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, itu yang halal, yang baik, wa'malu salihah, dan kerjakan amal saleh. Wa qala ta'ala, Allah azza wa jalla juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman,
makanlah makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajul yutilu safar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang dalam perjalanan safar yang panjang. Safarnya panjang. Ash'atha aghbar, rambutnya kusut berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, menengadahkan tangannya ke atas langit, mengangkat tangannya ke atas langit. Faqala ya Rab, ya Rab. Kemudian orang itu mengatakan ya Rab, ya Rab. Wa mat'amuhu haram, akan tetapi makanannya itu makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya minuman yang haram dia minum. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dari hadis ini ikhwan sangat luar biasa banyak pelajar. Hadis ini sahih dari Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan seterusnya. Jadi sahih. Dari hadis ini sangat banyak para ulama mengambil istinbat, fawaid dari hadis ini. Faedah dari hadis ini. Yang pertama, di antara nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah At-Tayyib. Jadi At-Tayyib itu di antara nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa artinya? Maha baik. At-Tayyib, At-Tayyib. Kita sering dengar Tayyib, Tayyib, betul ya? Depannya pakai alif lam. At-Tayyib itu di antara nama Allah yang artinya maha baik. Berdasarkan sabda Nabi ini nih, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu apa? Maha baik. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla baik. Nah, makanya para ulama mengambil istinbat bahwa At-Tayyib ini di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maha baik. Apa yang baik dari Allah? Pertanyaan nih, apa yang baik dari Allah? Karena kata-kata maha baik berarti kesempurnaan kebaikan ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Apa yang baik pada diri Allah? Para ulama menyebutkan yang baik di dalam diri Allah Azza wa Jalla mencakup keseluruhan. Di antaranya yang pertama, zatnya maha baik. Zat Allah Azza wa Jalla itu pasti baik. Gak ada sedikit pun aib, tidak ada sedikit pun apa? Kekurangan. Gak ada. Maka kita harus membersihkan, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Yang pertama, maha baik adalah zatnya Allah. Yang kedua, nama-nama Allah. Makanya kita kenal dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang apa? Yang baik. Al-Husna itu artinya apa? Yang baik. Nama-nama Allah Azza wa Jalla semuanya baik, gak ada yang buruk. Nama-nama Allah Azza wa Jalla semua menunjukkan kesempurnaan, tidak ada sedikit pun yang menunjukkan kekurangan atau keburukan. Yang pertama zat Allah, yang kedua nama-nama Allah Azza wa Jalla. Karena pembahasan tersendiri tentang masalah Asmaul Husna ini. Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang maha baik, maka memintalah, berdoalah atas nama-nama tersebut kepada Allah. Yang ketiga, sifat Allah Azza wa Jalla, sifat-sifatnya. Makanya kita kenal dengan tauhid asma was sifat. Mengesahkan Allah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Sifat Allah semuanya baik. Sifat Allah semuanya apa? Baik. Selanjutnya, keempat, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Perbuatan Allah semuanya baik. Perbuatan Allah Azza wa Jalla semuanya baik. Tidak ada sedikit pun perbuatan Allah Azza wa Jalla yang buruk di dalamnya, enggak ada, mustahil. Dan yang terakhir adalah hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Hukum-hukumnya atau hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Ustaz, kalau perbuatan Allah itu baik, kenapa Allah Azza wa Jalla ciptakan iblis? Betul? Pasti kan ada yang nanya begitu. Perbuatan Allah katanya semuanya baik nih Ustaz. Kenapa Allah Azza wa Jalla ciptakan iblis? Kenapa Allah Azza wa Jalla
ciptakan perbuatan maksiat dari manusia. Karena kita wajib meyakini Allah Azza wa Jalla takdirkan seluruhnya. Di antaranya adalah perbuatan makhluk Allah takdirkan, baik itu baik atau apa? Buruk. Allah sudah takdirkan itu, kan gitu. Loh, kenapa Allah takdirkan manusia bisa bermaksiat, manusia bisa berbuat kesyirikan dan seterusnya? Yang pertama jawabannya, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 23. Ini kaidah nih ikhwan. Kalau di benak kita syaitan memasukkan pikiran, syaitan memasukkan bisikan untuk bertanya tentang perbuatan Allah. Kenapa ya Allah begini ya? Kenapa ya Allah begini? Kenapa? Ini jawabannya. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi merekalah manusia yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat. Ini jawaban pertama nih. Jadi maksudnya apa? Gak etis seorang makhluk yang lemah, yang dhaif bertanya tentang perbuatan sang Khalik Allah tabaraka wa ta'ala. Gak etis, subhanallah. Karena Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan dalam Al-Quran, Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi mereka manusia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nantinya. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi ketika ada bisikan syaitan masuk ke kepala kita nih ikhwan, kenapa saya katakan ini landasan dulu nih. Sebelum kita sebutkan nanti hikmah dan seterusnya, ini landasan dulu nih. Karena syaitan pasti akan masukkan dalam pikiran hati kita nih ikhwan. Contoh ketika dapat musibah. Kenapa ya Allah buat ini sama saya? Saya sudah sholat, saya sudah ini, saya sudah ini. Syaitan pasti masukkan itu dalam pikiran kita tuh, betul? Jawabannya ini nih, Allah gak ditanya tentang Allah, apa yang Allah perbuat. Saya yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Masukkan itu dalam pikiran kita ikhwan, sehingga apa? Hilang tuh bisikan syaitan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban seorang makhluk untuk selalu berhusnudzan kepada Rabbul Alamin, untuk selalu berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang kedua nih. Kewajiban seorang makhluk untuk selalu husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun perbuatan Allah, saya mengetahui, saya meyakini pasti di dalamnya, di balik itu semua ada hikmah yang besar, walaupun saya tidak mengetahui hikmah tersebut. Husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena semua perbuatan Allah pasti baik, semua perbuatan Allah pasti benar, semua perbuatan Allah pasti sempurna. Beda sama makhluk, beda sama kita. Ketika kita berbuat kadang baik, kadang buruk, kadang sempurna, kadang tidak, kadang bagus, kadang tidak, kan gitu. Tapi kalau Rabbul Alamin ketika berbuat sesuatu, bahkan menentukan hukumnya, itu pasti yang paling terbaik itu. Balik yang tadi jawaban pertanyaan. Kenapa Allah Azza wa Jalla ciptakan iblis contoh? Itu kan buruk Ustaz. Naam. Semua perbuatan yang Allah Azza wa Jalla buat untuk dirinya tidak lain tidak bukan adalah kebaikan. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan iblis, belum tentu Allah ridha akan hal tersebut. Saya ulang. Ini namanya iradah kauniyah. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu, contohnya iblis nih, belum tentu Allah ridha dan cinta akan sesuatu tersebut. Allah menciptakan neraka, apakah Allah suka manusia masuk neraka? Enggak. Allah menciptakan iblis, apakah Allah cinta dengan iblis? Tidak. Allah menciptakan adanya maksiat, kesyirikan dan seterusnya, apakah Allah cinta dengan perbuatan itu? Tidak. Tapi ini namanya iradah kauniyah. Takdir Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan, yang Allah takdirkan kepada seluruh makhluknya, yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam hikmah, yang itu akan terjadi. Ada yang kedua namanya iradah syar'iyah. Nah, iradah syar'iyah, keinginan Allah yang syar'i, takdir Allah yang syar'i. Apa ini? Takdir Allah yang pasti Allah cintai, tapi belum tentu itu terjadi. Contoh, amal saleh. Allah Azza wa Jalla mencintai seluruh hambanya beramal saleh, betul? Tapi belum tentu Allah Azza wa Jalla takdirkan seluruh hambanya itu bisa beramal saleh.
Allah ciptakan surga dan Allah mencintai seluruh hambanya itu masuk ke dalam surga. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak takdirkan, ternyata belum tentu takdirkan seluruh dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla itu masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ada dua iradah, kauniyah dan syar'iyah. Nah, iradah kauniyah yang pertama yang bisa jadi pertanyaan, kalau syar'iyah itu sesuatu yang memang disyariatkan gitu. Salat, puasa, zakat, ibadah, amal saleh dan seterusnya, itu syariah. Nah, kauniyah ini yang biasa sering di kepala kita di banyak contoh iblis, balik lagi tadi. Allah Azza wa Jalla mentakdirkan adanya iblis. Apakah Allah cinta? Jelas jawabannya tidak dengan iblis tersebut. Loh, kenapa Allah takdirkan? Allah Azza wa Jalla ketika mentakdirkan sesuatu pasti berjalan dengan berbagai macam hikmahnya. Contoh, hikmahnya apa Pak Ustaz? Kok diciptakan iblis? Banyak, luar biasa. Banyak luar biasa. Contoh satu aja. Dengan adanya iblis kita dapat beribadah kepada Allah. Ibadah apa Pak Ustaz? Isti'adzah. Apa isti'adzah? Hah? Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kalimat isti'adzah yang paling kita tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari apa tuh? Dari syaitan, betul ya? Dari iblis. Gara-gara adanya iblis, jadi ada ibadah ini. Bisa dipahami? Gara-gara adanya iblis, jadi ada syariat zikir pagi dan petang untuk membentengi diri kita. Betul ya? Setiap apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan di atas muka bumi ini pasti berjalan di antara rahmatnya atau hikmahnya. Dan ini kita wajib masukkan dalam pikiran kita. Makanya para ulama menyebutkan masalah at-tayyib nih. Allah Azza wa Jalla maha baik dalam semuanya. Dalam zat Allah Azza wa Jalla maha baik. Dalam nama-nama Allah maha baik. Sifat-sifat Allah maha baik. Perbuatan Allah maha baik. Hukum-hukum Allah maha baik dan seterusnya, kan gitu. Semuanya. Dengan adanya iblis contoh. Sehingga Allah Azza wa Jalla bisa mengetahui mana manusia yang memang benar keimanannya, jujur, Allah uji sehingga lulus bisa dapatkan surga Allah. Dan mana manusia yang keimanannya ternyata hanya apa? Hanya gombal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Jadi setiap apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan ke atas muka bumi ini, yakinilah di dalamnya pasti hikmah Allah Azza wa Jalla berjalan di dalamnya. Dan ini tentang masalah kaidah takdir yang sudah kita bahas tuh di hadis yang kedua. Bahwa setiap apapun yang Allah takdirkan pasti di dalamnya penuh dengan berbagai macam hikmah yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Kita wajib meyakini hal tersebut. Allah Azza wa Jalla maha baik. Hukum-hukumnya contoh. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang qisas apa? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya dan sesungguhnya bagi kalian hukum qisas itu ada kehidupan. Loh, gimana Pak Ustaz, orang qisas dibunuh orang kok ada kehidupan? Naam. Satu orang ketika dikenakan hukum qisas, yang itu makanya disyariatkan ketika hukum qisas itu disaksikan oleh kaum muslimin ini, kawan. Memberikan efek jera dari jutaan orang tuh. Kalau saya melakukan itu, saya dapatkan itu tuh. Betul ya? Bayangkan subhanallah, kalau antum pernah datang, ada di Jeddah namanya Masjid Qisas, kalau antum pernah umrah, betul ya? Itu biasanya kalau di situnya ada hari Jumat, biasanya setelah ba'da Jumat si fulan ibn fulan akan diqisas karena mencuri dan seterusnya, tangannya dipotong atau ketika membunuh dan seterusnya. Itu disaksikan banyak orang, luar biasa. Supaya apa? Menjadi efek jera bagi yang lain, sehingga kehidupan bagi manusia. Satu orang dihukum seperti itu, 1 juta orang akan berpikir kalau saya berbuat seperti itu, saya akan dihukum seperti itu. Dan itu kehidupan jelas. Nah, itu kehidupan. Kemudian yang kedua, ikhwan, di antara faedah dari hadis ini, Allah Azza wa Jalla maha sempurna. Kalau tadi maha baik, pasti ini nyambung nih. Ketika maha baik, pasti nyambung dengan maha sempurna. Maha sempurna apanya? Tadi sama. Zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, hukum-hukumnya, itu semua maha sempurna bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha baik. Yang ketiga,
Fawaid dari hadis ini, wajib mensucikan Allah dari semua sifat kekurangan dan aib. Jadi kita hambanya wajib mensucikan Allah dari semua kekurangan dan aib. Nggak ada sedikit pun kekurangan bagi Allah. Tidak ada sedikit pun aib bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita makhluk, tambah mengenal makhluk. Contoh antum ketika pertama kali nikah, antum tahu aib atau kekurangan pasangan hidup antum? Enggak tahu, betul? Berjalan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, akan tahu tuh. Oh, kekurangannya di sini, aibnya di sini. Makhluk. Kita tahu aib dia, dia tahu aib kita. Kita tahu kekurangan dia, dia tahu kekurangan kita. Makhluk. Ini ketika makhluk tambah kenal dengan makhluk. Tapi kalau makhluk tambah kenal dengan Sang Khalik, tidak ada kata kecuali dia pasti sangat mencintai Sang Khalik. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun yang dia temukan aib atau kekurangan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Betul ya? Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan apa? Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, dia mempelajari nama-nama Allah yang maha indah, Asmaul Husna. Dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan mulia, dia mempelajari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang luar biasa tinggi dan mulia. Dengan segala perbuatan yang maha bijaksana, pasti dan pasti orang ini akan mencintai Allah. Ibnu Qayyim mengatakan, dibayangkan. Kenapa? Karena tidak akan mungkin dia pernah menemukan sedikit pun kekurangan atau aib dari Allah. Beda ketika makhluk tambah kenal dengan apa? Makhluk. Ini pentingnya ketika dalam keluarga saling tasamuh, saling apa? Memaafkan, saling isi mengisi, saling toleran, saling legowo. Kalau enggak hancur rumah tangga kita. Karena kita laki-laki bukan malaikat, istri kita bukan bidadari, kan gitu. Pasti ada kekurangan dan aib. Tapi kalau Allah tabaraka wa taala, tidak akan kita temukan sedikit pun aib atau kekurangan dari Allah Azza wa Jalla. Maka wajib kita mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala apa? Kekurangan dan aib. Allah tabaraka wa taala berfirman, ini di antara kekurangan yang wajib kita sucikan dari Allah. Allah berfirman dalam surah Maryam. Dan momennya pas banget ini, subhanallah. Surat Maryam, surah 19 ayat 88 sampai 92. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah membawa sesuatu yang sangat mungkar, kata Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak, itu sesuatu yang sangat mungkar, kata Allah. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Allahu akbar. Hampir saja langit pecah. Coba untuk bayangkan perkataan Allah punya anak, kata-kata luar biasa berat nih. Hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah, dan gunung-gunung itu runtuh karena ucapan itu tuh. Na'udzubillah min dzalik. Ang da'u lirrahmani walada, karena mereka menganggap Allah Azza wa Jalla Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, dan tidak mungkin bagi Allah tabaraka wa taala yang Maha Pengasih memiliki anak, mustahil. Ini di antara apa? Mensucikan Allah dari segala kekurangan ini nih. Karena kalau Rabbul Alamin punya anak, berarti Rabbul Alamin ada kekurangan di dalamnya. Antum pasti menginginkan anak dalam kehidupan, betul ya? Untuk meneruskan apa? Generasi, untuk mendoakan antum, untuk membantu apapun itu. Kenapa? Karena bisa jadi anak ini memberikan atau menutup kekurangan yang ada pada diri kita, kan gitu. Tapi itu enggak ada pada Rabbul Alamin. Lam yalid wa lam yulad. Allah Azza wa Jalla tidak beranak dan tidak diperanakkan, subhanallah. Kenapa? Karena sesuatu yang beranak ataupun diperanakkan berarti ada kekurangan di dalamnya, butuh seseorang atau butuh sesuatu. Allah Azza wa Jalla enggak ada di situ. Sekarang bagaimana seorang muslim, subhanallah, dengan nikmatnya, dengan tenangnya mengucapkan itu kepada, oh itu kan toleransi, Ustaz. Bukan itu, jangan ajari kaum muslimin toleransi, ya kawan. Itu sama saja ngajari ikan berenang.
Sama saja ngajarin ikan apa? Berenang. Itu ngajarin kaum muslimin toleransi, ngajarin ikan berenang. Tidak ada satupun negara yang di situ mayoritas Islam, yang minoritas ditindas, enggak ada. Cari dari ujung ke ujung, dari tahun ke tahun insya Allah cari. Betul ya? Tapi kalau dibalik gimana jadinya tuh? Rohingya jadinya tuh. Chechnya jadinya tuh. Mana lagi tuh? Sebutin satu-satu. Enggak ada. Jangan ajari Islam kaum muslimin toleransi, subhanallah. Toleransi yang benar itu bukan kita ikut-ikutan di agama mereka atau perayaan mereka. Tidak, bukan itu toleransi yang benar. Toleransi yang benar membiarkan, tidak mengganggu. Itu benar toleransi. Perhatikan baik, karena banyak orang kebablasan nih, subhanallah. Tentang masalah ini, kalau enggak seperti ini, wah dikatakan radikal. Anda tahu atau tidak makna toleransi? Perhatikan baik-baik. Jangan ajari kaum muslimin toleransi, subhanallah. Rasulullah SAW hidup pada saat itu sudah ada itu. Natal dan seterusnya. Sudah ada Nabi SAW 23 tahun itu. Enggak pernah satu pun dalam riwayat Rasulullah SAW mengucapkan itu. Pada apa? Orang-orang Nasrani dan seterusnya. Enggak ada. Tapi orang zaman sekarang dimunculkan seperti ini. Kenapa? Memberikan tashkik kepada kaum muslimin. Memberikan syubhat kepada kaum muslimin tentang itu. Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu yang kita yakini itu jelas-jelas salah, kita ucapkan selamat? Coba. Ada orang zina, selamat ya, hebatnya itu zina nih, luar biasa. Kira-kira gitu, ini zina. Syirik, perbuatan dosa paling tinggi, luar biasa. Kita ucapkan selamat. Ainal uqul, kata para ulama. Mana akal kita yang sehat? Perhatikan, toleransi yang benar itu tidak mengganggu, membiarkan, tidak mengusik mereka, bukan ikut-ikutan ke mereka, tidak, subhanallah. Nah, ini disebutkan para ulama tentang masalah ini. Pas subhanallah, ya, hadisnya tentang ini, subhanallah. Nah, ini diantara apa? Faedah dari hadis ini. Kemudian faedah selanjutnya, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala maha kaya terhadap hambanya. Ini fawaid dari hadis ini selanjutnya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha kaya terhadap hambanya. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali yang baik. Ini menunjukkan apa? Allah azza wa jalla pada hakikatnya tidak membutuhkan hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala tidak membutuhkan ibadah hamba tersebut. Allah azza wa jalla maha kaya. Nanti kita akan lalui juga dalam hadis ini, hadis Arba'in ada tuh. Kalau seandainya seluruh jin dan manusia semuanya bertakwa kepada Allah, tidak akan menambah sedikit pun kerajaan Allah. Kalau seluruh jin dan manusia itu ternyata berbuat fajir, kekufuran kepada Allah, buruk kepada Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Allah azza wa jalla maha kaya. Allah enggak butuh hambanya. Jadi jangan jumawa ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah butuh sama ibadah kita. Tidak. Allah azza wa jalla dengan maha kasih sayangnya mewajibkan kita ibadah kepada Allah, yang ibadah itu untuk kita, bukan untuk Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Dalam tubuh manusia akan bisa diisi dengan apapun kecuali dengan satu cara. Apa itu? Mendekatkan diri kita kepada Rabbul Alamin dengan ibadah ketaatan kepada Allah. Cuma caranya itu doang. Berarti kalau orang tidak ibadah kepada Allah, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah azza wa jalla, satu ruang ini pasti kosong, hampa, betul? Inilah yang menjadikan berapa banyak orang-orang kafir yang kita lihat kasat mata kita, wah bahagia nih, harta kekayaannya berlimpah, pangkat jabatannya tinggi, mati bunuh diri. Mengatakan saya nggak bahagia, betul? Kenapa? Satu ruang ini dia nggak isi nih. Satu ruang ini nggak isi, pasti hampa itu. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tidak beramal saleh, tidak mendekatkan diri kepada Allah, ruang ini nggak akan pernah bisa diisi dengan apapun. Nggak bisa diisi dengan healing, jalan-jalan, misalnya, betul ya? Nggak bisa. Nggak bisa diisi dengan harta kekayaan kita tumpuk, nggak bisa. Satu ruang ini kata Ibnu Qayyim hanya bisa diisi dengan ibadah kepada Rabbul Alamin. Jadi ketika Allah wajibkan kita beribadah kepada Allah, berarti ibadah itu untuk siapa? Untuk
untuk kita kan gitu, bukan untuk Allah sama sekali. Rahman dan Rahim Allah, ketika Allah wajibkan kita untuk beribadah, ternyata balik positifnya itu untuk kita, bukan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan baik-baik ini, subhanallah. Nah, makanya Allah azza wa jalla maha apa? Maha kaya terhadap hambanya, tidak menerima kecuali yang baik. Dan dari sini pula kata para ulama, kita bisa ambil kesimpulan amalan itu terbagi dua. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Betul ya? Karena Allah azza wa jalla dengan tegas, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula. Berarti yang buruk-buruk Allah azza wa jalla enggak terima itu. Yang buruk-buruk Allah azza wa jalla tidak terima. Maka jangan ngarep orang-orang yang korupsi, habis itu kemudian gampang nanti tinggal umroh haji selesai. Atau umrohin orang, hajiin orang, udah bersih lagi tuh hartanya. Enggak ada tuh. Tidak ada, sama sekali enggak. Allah enggak terima itu. Tidak akan mungkin Allah terima. Beribadah kepada Allah dengan harta haram, tidak akan Allah terima itu. Dengan Rasul dengan tegas mengatakan, betul ya? Orang zaman sekarang kan gitu ya. Oh gampang, kita tinggal sini, tinggal tawaf di Baitullah, selesai. Fala haula wala quwata illa billah. Enak banget, luar biasa ini. Kan gitu, orang-orang yang korupsi dan seterusnya melakukan apa? Mencari ma'isyahnya dengan cara yang haram, mencari penghasilan di atas muka bumi dengan cara yang haram. Hati-hati, subhanallah. Hati-hati nih. Karena banyak ternyata dari kita semua nggak pernah memikirkan dari mana kita dapatkan harta kita, halal atau haram. Dan itu sudah disinyalir oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali bihil mar'u min aina akhadhal mal amin halal amin haram. Pasti akan datang nanti satu zaman di mana manusia tidak pernah memikirkan lagi dari mana dapatkan hartanya, halal ataupun haram, hantam. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena saya temukan orang Masya Allah nih begini. Ibadah wajibnya Masya Allah, ibadah sunnahnya Masya Allah, baik sama orang luar biasa. Tapi mengejar sesuatu yang haram tetap dia lakukan. La ilaha illallah. Ingat ya ikhwan, takwa itu dua. Takwa itu dua. Apa itu? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa? Larangan Allah. Kalau cuma satu, nggak dikatakan takwa berarti. Mengerjakan perintah Allah yang wajib, yang sunnah, wah luar biasa, rajin. Tapi yang haram nggak dia tinggalkan, bukan takwa namanya. Takwa ini dua pasti, nggak mungkin lepas dari dua hal ini nih. Itu baru takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati nih, subhanallah. Amalan ada yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ada yang ternyata ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara sebabnya ini, bisa jadi amalannya dia lakukan karena bukan dari sesuatu yang halal, atau amalannya dia lakukan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau amalannya dia lakukan tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, karena mengharapkan pujian, sanjungan dan seterusnya. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum mukminin seperti yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Ini diantara dibolehkan untuk apa? Membandingkan sesuatu yang memang yang memang ada maslahat di dalamnya. Allah Rasul menyebutkan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin sama ketika Allah memerintahkan kepada para rasulnya. Maksudnya apa? Kalau para rasulnya saja diperintahkan seperti ini, apalagi apa? Kaum mukminin. Apalagi kaum mukminin. Maka kewajiban bagi kaum mukminin untuk mengikuti apa yang diperintahkan kepada para rasul-rasul Allah tabaraka wa taala. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul? Balik lagi tadi, perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Sesungguhnya para nabi dan rasul pasti diberikan perintah, pasti dilarang akan sesuatu. Sebagaimana kaum mukminin pun seperti itu, diberikan perintah atau dilarang akan sesuatu. Maka kewajiban bagi diri kita untuk taat kepada
apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, sebagaimana apa yang Allah Azza wa Jalla berikan para nabi dan rasul. Faedah selanjutnya, salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada para nabi dan rasul, dan itu Allah wajibkan kepada kaum mukminin, adalah memakan harta yang halal. Makanan yang halal atau mencari harta yang halal. Bisa dua nih. Bisa mengkonsumsi sesuatu yang halal, bisa mencari dunianya atau ma'isyahnya dari jalan yang halal. Dua-duanya masuk. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ini dibacakan oleh Nabi SAW, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal, dan apa? Beramal salihlah. Ini menarik nih, ikhwan, saya mau tanya. Mungkinkah para nabi dan rasul memakan sesuatu yang haram sengaja gitu? Mungkin? Nabi dan rasul nih, manusia paling terbaik nih yang Allah pilih. Mungkinkah nabi dan rasul memakan sesuatu yang haram yang dia tahu ini haram? Satu, gak mungkin pasti jawabannya, betul ya? Orang paling bertakwa ini. Yang kedua, mungkinkah nabi dan rasul mencari ma'isyahnya, kehidupan dunia ini, dari jalan sesuatu yang haram dan dia tahu ini haram? Jawabannya gak mungkin. Pertanyaannya, Allah Azza wa Jalla perintahkan para rasul, bayangkan, untuk apa? Kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Makanlah makanan yang baik, yang halal, kemudian beramal saleh. Kalaulah nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memakan yang halal dan mencari sesuatu yang halal, bagaimana kita selain nabi dan rasul di bawahnya? Jelas. Dan menarik di sini, Allah langsung gandengkan dalam ayat ini nih, surah Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makan makanan yang baik, wa'malu salihah, dan beramal salehlah. Apa maksudnya? Ini sangat keterkaitan kata para ulama. Ini sangat terkait nih antara makanan yang halal dengan semangat kita di dalam beribadah kepada Allah. Makanan yang halal dengan kemudahan dan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Ustadz, kok saya akhir-akhir ini lagi malas banget ibadah ya? Coba lihat. Jangan-jangan ternyata ada dosa yang kita lakukan, yang dosa itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Dan dosa itu macam-macam, bisa jadi ini satu nih, betul ya? Mengkonsumsi sesuatu yang haram atau mencari ma'isyah dari jalan yang haram. Karena Allah gandengkan langsung, subhanallah. Setelah orang itu makan makanan yang baik, wa'malu salihah, beramal salihlah. Ini menunjukkan kata para ulama bagaimana keterkaitan yang sangat erat dari makanan yang halal dengan beramal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan harapkan kita mendapatkan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah kalau ternyata makanan kita tidak apa? Selektif masalah itu. Dan yang kedua, jangan harapkan apa? Kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kalau ternyata cara mendapatkan harta itu, cara mendapatkan makanan itu dari jalan yang haram. Jangan harapkan kenikmatan ibadah. Jangan harapkan kesungguhan dan semangat ibadah pada saat itu. Mustahil. Allah gandengkan langsung kata para ulama tafsir masalah ini, subhanallah. Ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Setelah para rasul baru orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Di ujung hadis itu Rasul menyebutkan tentang seseorang yang melakukan 4 hal adab berdoa. Bayangkan, 4 adab berdoa yang harusnya doanya diijabah. Yang pertama apa? Thumma dzakara rajul yutilus safar. Rasul menyebutkan tentang seseorang laki-laki yang dalam perjalanan yang panjang, safar. Doa ketika safar itu apa? Istijabah. Apalagi safarnya safar ketaatan. Kita safar umrah, safar haji, safar nuntut ilmu, wah lebih luar biasa lagi tuh. Safar 1. Berarti harusnya doanya diijabah dong, betul ya? 1. Gak cukup 1. Yang kedua, apa itu? Asy'atha aghbar, rambutnya kusut berdebu. Menunjukkan kata para ulama,
Orang ini tidak mementingkan zahirnya saking khusyuknya ketika dia berdoa kepada Allah. Ada juga yang mengatakan di antara istijabah doa adalah apa? Kusut masai dalam apa? Zahirnya tapi hatinya khusyuk luar biasa ketika doa kepada Allah. Rasul menyebutkan dalam hadis Muslim, rubba asy'atha aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Bisa jadi seseorang yang rambutnya kusut berdebu ditolak ketika ngantri, dhitimrain mungkin hanya memakai punya dua helai pakaian, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, langsung Allah ijabah doanya. Ini yang kedua nih. Setelah dia safar, yang kedua kondisi batinnya itu luar biasa sampai tidak mementingkan tentang lahiriahnya. Rambutnya sampai kusut berdebu, enggak dia fikirkan itu. Itu menunjukkan masyaqqah yang berat ketika safarnya dan seterusnya. Yang ketiga, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke atas langit, menengadahkan tangannya ke atas langit. Dalam hadis Rasul menyebutkan apa? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha malu dan maha mulia. Allah Azza wa Jalla malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya dan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Berarti apa? Di antara ada berdoa angkat tangan itu istimewa luar biasa kan gitu. Tapi doa-doa tertentu ya, karena ada doa-doa yang tidak disyariatkan angkat tangan kan gitu. Tapi kalau doa hajat, meminta sesuatu hajat, disyariatkan angkat tangan kan gitu. 3, harusnya doanya diijabah. Sahih? Enggak cukup itu. Keempat, faqala ya Rabb, ya Rabb. Dia bertawassul dengan nama Allah, Ar-Rabb. Yang tadi kita bahas di antara nama Allah itu ada banyak. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, berdoalah dengan nama tersebut. 4, bayangkan ada doa yang dia lakukan. Safar, rambutnya kusut berdebu, menengadahkan tangannya ke atas langit, kemudian apa? Dengan asmaul husna, bertawasul dengan asmaul husna. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan dibesarkan dikasih gizi dari haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya akan dijabah oleh Allah? Berarti ada mawani'u istijabatid du'a, ada penghalang-penghalang diijabahnya doa seseorang. Salah satunya ini, mengkonsumsi sesuatu yang haram atau mencari penghasilan di atas muka bumi ini dari sesuatu yang haram. Jangan harapkan doa kita akan dijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Padahal orang ini menjalankan apa? Menjalankan adab-adab berdoa yang sangat luar biasa. Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Apakah kita ingin gadaikan dunia yang sebentar ini dengan akhirat yang kekal abadi, ikhwan? Apakah itu orang yang cerdas? Bukankah orang yang cerdas adalah orang-orang yang mengejar sesuatu yang pasti? Dan saya sering katakan ini, kematian itu pasti, alam kubur pasti, sirat kita berjalan di atasnya pasti, hisab kita akan dihisab oleh Allah pasti, al-mizan kita akan ditimbang amal kebaikan atau keburukan kita pasti, surga neraka itu pasti. Bukankah orang yang cerdas mengejar sesuatu yang pasti, ikhwan? Kita mengejar dunia ini belum tentu kita dapat atau enggak, tapi kita kejar dengan berharap kita mendapatkannya, betul? Kok akhirat sesuatu yang pasti kita enggak kejar? Ini lokul, subhanallah, para ulama mengatakan, mana akal sehat manusia ketika dia mencari sesuatu, mengejar sesuatu, tapi itu bukan sesuatu yang pasti, tapi dia kejar luar biasa terus menerus dan berharap dia akan dapatkan itu. Tapi sesuatu yang pasti sama sekali dia nggak kejar dan dia tidak membekali dirinya dengan sesuatu yang pasti itu. Kehidupan setelah kematian itu pasti, ikhwan. Jangan kita gadaikan dunia kita yang sebentar ini untuk mendapatkan sedikit dunia, ya Allah subhanallah. Menggadaikan akhirat kita yang kekal abadi. Ini orang yang jahil jelas, orang yang bodoh, na'udzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik bagi diri kita untuk meniti shiratal mustaqim sampai nantinya Allah azza wa jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah azza wa jalla kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah juga bisa kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi